tapi dia nggak butuh, tidak butuh intubasi, bisa kita pakai ini. Nah, kita cek dulu. Kan dapat? Ah. Kita maunya cuma 5-10 ya. Nggak bisa. Dia los tuh. Nah, ini dia terdiri dari apa saja? PIP, ini PIP ya, PIP. Nanti PIP-nya di sini ya. Apa bagus dia aja. Tapi hati-hati, tekanannya tinggi sekali nih. Nggak bisa diatur. Mantap. Ini membuktikan aja ya, kalau bisa lo nambah dia. Yang pertama itu ya, do not touch. Artinya kita sudah atur, ini maksimal 40. Dengan kita kasih itu, harusnya hanya maksimal 40. Ini lain masih 720. Negatif ke situ, positif ke bawah. Mengurangi, menambah. Harusnya kalau ini dia bisa sampai merah nih ya. Nanti kita usahakan maksimalnya di 40. Jadi kalau seandainya kita beli lebih dari 40 dia nggak nambah dia. Nah, lalu ini kita PIP yang kita turun ke bawah, kita turunkan. Kita maunya berapa PIP-nya? 25 nah, 25 di situ. Nah, jadi ini juga udah rusak, baru 25. Ini nggak kita ganggu lagi, ini sudah kita atur. Ini sudah kita atur sebelum resusitasi mulai. Bagus, settingan ini kita atur dulu. Jadi nanti adik sampaikan saja dalam persiapan. Saya siapkan resusitator dengan settingan, pura-pura meeting, saya setting maksimal, PIP maksimal 40. Selanjutnya saya atur di PIP-nya 25-30. Kemudian saya siapkan PEP 7 kan? Iya kan? Iya, 7-8 ya? 7-8. 7-8 artinya saya tutup, harusnya naik. Itu naiknya naik bak. Harusnya cuma segini dia. Udah, matikan aja dulu, tutup aja dulu. Tutup. Balik aja bak, tutup aja, tutup. Ini kiri. Balik, coba. Nah ini misalnya nih, kalau ini udah dinaikkan tadi itu kan, oke. Lemak sih, harusnya dia berapa tadi? 7 namanya banyak. Jadi kita tutup ini, naik ya. Nah ini kan ready untuk digunakan. Ya. Suction biasa ya, suction. Ini agak gimana settingan, yang lainnya bahasa dan hafalan. Kalau VTP juga ditutup. VTP
Kenapa mesti ditutup? Oh iyalah, dia kan begini, kan langsung ke mulut bayinya. Ini kan ukuran ketat, kan lepas lepas, kan lepas lepas, kan lepas lepas. Kita memberikan pressure, kan ini, feel. Oke, bercoba ya. Siapa yang berani mencoba? Pada kita Ya, ambil kertas sedikit, kertas sedikit, kemudian saya tulis dan saya loading. Mana kertas? Ambil aja kertas Atau di spin kecil. aja Bu. Hah? Spin. Spin, pakai? Kayak spin wheel gitu. Oh, masya Allah. Nampak generasi tua dengan generasi baru ya. Boleh spin lah. 1, 2, 3 aja. Enggak, nih cepatannya. 1, 2, 3. Ini 1, yang cocok 1, yang gabungan 2, cewek-cewek 3. Ya. Kasih ke saya. Ya. Nanti. Ting. satu-satu. 3. 3. Coba dijatuh. Kezia. Oke. Gak apa-apa. Hah? Kezia Iya, ini. gak apa-apa, bagus lah deh. Oke. Kita coba. Pertama sekali kita geser meja itu ke sini. Karena ini. Bit, boleh tolong video? Atau kamu mau masuk ketiga? Enggak mau. Ya, saja anggap di sini tempat lama. Bantu. Jangan, saya maunya di sini aja nanti. Ininya. Alat-alat lagi. Urutkan alat-alat. Keluarkan ya. T-nya ini ya, berarti taruh kayu di atas ini, taruh topi. Ini topi lumayan mana? Ini itu topi ini ambil aja. Ya. Ini harus 3 ya dek. 3 ini nanti. Kenapa 3? Yang kalau basah kita pakai lagi basah si bayi. Hipotermi ya makanya. Susun 3. Misalnya ini mesti disimpan di perut. Belum keluar. Siapkan alat-alat dulu. 1, equipment 2. Kan ini tapi Ini ini ada ini ada ini jadi kayak sama kayaknya. Itu lebih canggih gitu. semua alat yang kita butuhkan keluarkan. Di situ section sampai. Kita butuh. Buang aja. Itu perlu. Oh yang itu yang cantik ya boleh. Saya belum ada nih. Harusnya sekelompok ini. Obat-obatan, adrenalin, Vitamin NaCl. udah. Si adanya yang ada di sini aja. Taruh di situ, geser di sini. Terus Im butuh apa lagi? Kalau Im pasang umbilical, Im pasang apa? Seksi. Kalau Im butuh umbilical, kateter umbilical. Itu asisten gua loh yang pekerjaannya. Itu asisten gua berani Pak. Iya. Feeding tube. Oh itu makan OGT itu kateter. Kita datar IV dan Nah, siapkan semuanya ya. ini. Itu di mana? Ini
Ini dari mana? Ini yang wing-wing. Jadi pas udah siap hidupkan Harusnya tak ini. udah udah ya. Bismillah. Dari awal. Dari awal. Dari sebelum bayinya lahir. Iya. Kan dari atas sudah. Oke, bismillah. Seorang ibu datang ke IGD bersama suaminya. Lulus di perut dan kedudukan pecah, air bercampur darah. Kehamilan pertama, kontrol teratur dengan dokter Objin. Taksiran bentar. Saat ini kira-kira sudah 40 minggu. 40 minggu dengan taksiran berat badan bayi 33.000. Tapi harusnya hati-hatinya 3 hari lagi. Tapi nggak tahu nih pecah ketubannya, nyeri, pinggang menjalar berhari-hari. Kemudian setelah diperiksa ternyata ketuban sudah mulai kering, denyut jantung bayi berkurang. Oke, kemudian dikonsul ke dokter jaga, dokter anestesia, akan ada EC situ sekitar jam 4 sore nanti atas indikasi kasih apa ya? Udah di panggul sempit aja deh ini. Misalnya di panggul sempit ininya cuma 42 ya, lainnya sih aman ya, kan belum ada. Silahkan. Ini ke konsul ke ibunya dulu. Enggak langsung Langsung. sih aku mau dapat telepon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya udah ngadep ke pasien. Baik ibu, jadi pertama saya Dr. Kezia, dokter yang menjaga pada hari ini. Jadi nanti kita akan melakukan proses persalinan dengan seksio. Nanti karena ibu ada faktor risiko panggul sempit, nantinya saya dan tim akan bekerja sama. Jadi nanti tim saya terdiri dari 3 orang termasuk saya. Jadi nanti akan ada Zira sebagai asisten kedua dan Tifa sebagai asisten ketiga yang akan mengatur dari persiapan alat, dan Zira sebagai asisten sirkulasi. Kemudian nantinya kita akan melakukan, saya akan bertanya terlebih dahulu, ibu apakah ibu sebelumnya ada faktor risiko hipertensi? Tidak. Kemudian apakah ibu ada diabetes bu sebelumnya? Tidak. Apakah akhir-akhir ini ibu nyeri saat berkemih bu? Iya. Ada nyeri saat berkemih, baik ibu. Kemudian apakah ketika ibu buang air kecil itu berbau? Baik ibu. Selanjutnya ini kelahiran yang keberapa ya ibu? Pertama. Baik ibu. Selanjutnya karena terdapat faktor risiko untuk dilakukannya persalinan secara seksio, nanti saya akan melakukan bersama tim. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baik, jika ibu bersedia, nanti kita akan melakukan metode persalinannya. Sudah. Metode persalinannya. Baik ibu. Selanjutnya masuk ke ruangan operasi. Yang pertama kita harus menggunakan APD terlebih dahulu. Kemudian kita cuci tangan, kita persiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita sudah memberikan tugas kepada asisten sirkulasi dan asisten alat peralatan. Sebagai leader saya berada di bagian kepala, kemudian asisten sirkulasi berada di sebelah kiri, kemudian asisten peralatan berada di sebelah kanan. Untuk alat-alat yang akan digunakan dari asisten sirkulasi itu ada Tetap aja. Walaupun asisten yang melakukan, tapi kamu itu bisa menyampaikan semua. dari Persiapan alat. dari persiapan alat terlebih dahulu kita pastikan ada infant warmer. Yang pertama TABCD. ya, kita pastikan dulu TABCD. Jadi dari termoregulasinya kita siapkan adanya infant warmer, kemudian kain. Setelah itu ada 3 kain hangat yang tujuannya untuk isolasi termal. Setelah itu kita juga gunakan topi. Kemudian kita jika membutuhkan ketika berat badan bayi perkiraan kurang dari 1.500, maka kita akan menggunakan plastik untuk menghindari Tapi kalau sudah dapat kasus seperti itu kan tadi sudah. tidak perlu. Kemudian nanti kita membutuhkan termometer. Kita semua. Kemudian untuk airway kita membutuhkan suction catheter. Selanjutnya kita juga membutuhkan OPA, LMA, ETT berukuran 2,5. Kemudian kita juga menggunakan laryngoscope. Selanjutnya Nomor ujian, begitu kita menyebut, kita pegang alatnya.
tipis resuscitator. Kemudian nanti akan digunakan juga pemasangan oksigen. Selanjutnya sirkulasi, itu kita akan menggunakan kateter umbilikal, selanjutnya squid 1 cc, kateter IV 20 gram, pasang steril sama 3-way, gunakan juga clamp, alat septik aseptik sama set umbilikal. Untuk obat-obatan yang dibutuhkan ketika bayi mengalami hipoglikemi, kita bisa menggunakan dextrose 10%, kemudian HCl 0,9% untuk dehidrasi atau jika ada gangguan sirkulasi. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan Aquade sebagai pelarut dari adrenalin. Nah, kemudian kita gunakan juga adrenalin, nanti akan diencerkan 1/10.000. Selanjutnya nanti kita juga akan membutuhkan vitamin K 1 cc yang nantinya akan disuntikan ke paha kiri. Adrenalin diencerkan. Oh, maksud iya. Yang tunggu, adrenalin yang dapat kita encerkan. 1/1000. 1/1000. Yang kita encerkan itu sedianya ada 1/1000, tapi kepada anak secara jelas 1/10.000. Artinya berapa tuh? Satu mili adrenalin 1/1000 itu dicampur dengan 100. Buat lebih sedikit, karena kalau kayak itu jadinya 10 cc. Ya, saya pakai spek satunya. Nanti pada waktunya 0,1 ditambah 10. Jadi 1 cc. Jadi sedianya sudah 10.000 mili berapa ya? 10.000. Kan 1/1000. Kalau ambil 0,1 ditambah 0,9 MSL itu menjadi 1 sediaan 1/10.000. Ya, karena bayi itu kan mengencerkan sedikit. Nah, kemudian setelah dilakukan TABCD, kita cek lagi ketika bayi lahir apakah bayi menangis, kemudian tonus otornya itu baik, apakah bayi cukup bulat tadi udah kan udah persiapan alat udah kan? Udah. Saya siap menerima bayi. Saya siap menerima bayi. Oke. Diserahkan. Gimana salah kita? Kamu menerima tuh dengan kain. Oh, iya. Kamu pakai kain. Nah, ini saya misalnya nih perawat bidan yang di Oka ya. Ini kain juga nih. Kainnya kan cuma 3. Nih saya. Bayi tidak menangis. Urus otot lemah. Bayi tidak menangis, urus otot lemah. Berarti kita akan melakukan yang pertama, kita lakukan hangatkan, kemudian kita posisikan kepala menjadi sniffing position. Nah, ini dia menghangatkan tuh yang ini udah kena air kan. Ganti. Ini buang. Buang. Kan main buang-buang aja. Buka ini. Buka baik ini. Udah pakai baju. Selama sih Aduh. terserah baju. Ada. Nah, selanjutnya ya. Nah, kalau sudah ini dibuang, kamu ambil lagi, kamu lap sekali lagi. Kamu lap semua yang diperlukan. Memastikan kering ya, kecuali bayi kecil di bawah 1.500 kita enggak lap-lap, kita langsung plastik. Nah, ini buang lagi. Ingat, dia nggak boleh basah. Ini baru ditutup. Tapi nggak perlu. Ini kan sudah di bawah infan normal. Ini buat alasnya. Nah, tuh. Nah, Selanjutnya, bayi tidak menangis. selanjutnya Prematur tidak nafas irregular, dia tidak bernafas, menangis lemah, enggak. Terus otot lemah. Hangatkan, posisikan kepala, bersihkan jalan nafas ya. kemudian kita lakukan isopandir pada bayi, dimulai dari mulut terlebih dahulu, kemudian kita bersihkan pada area hidung. Selanjutnya kita akan setelah dikeringkan, kita nanti akan melakukan rangsang taktil, tapi tadi sudah dilakukan dengan cara menggosok punggung secara perlahan. Membersihkan kayak tadi tuh Iya. udah rangsangan taktil tuh, udah tuh. Dengan cara Udah. menggosok punggung secara perlahan. Oke, tanyakan ke saya berapa saturasi? Eh, Pasang saturasi. Pasang. Saturasi. Misalnya saturasi itu masih dia masih di 60%. Masih wajar kan? Belum Tapi kembang, maksudnya tidak bagus. Nanti kita kesini apnu atau menggar-menggar.
hanya heart rate 100. Kalau heart rate 100 berarti kita tanyakan lagi apakah nafasnya spontan atau tidak. Kalau misalnya nafasnya spontan, kita masuk ke tata laksana, kita tanyakan lagi apakah bayi itu retraksi, merintih atau kaki kunu. Jika iya, nanti kita akan lakukan pemasangan CPAP. Kemudian dengan coba aja simulasi. oh iya. Oke, pasang monitor saturasi 60 kan menit pertama, nafasnya di atas 101, tapi merintih, retraksi dan merintih. Baik, selanjutnya kita akan Kamu melakukan dibersihkan, udah distimulasi tadi kan, udah nangis ya? Saya dapat uang deh. Terus kali bisa. Tapi terlalu sedikit untuk di-share. Ya. selanjutnya kita akan melakukan pemasangan dari CPAP. Pasang CPAP dengan Sebelumnya kita setting terlebih dahulu CPAP-nya itu dengan harusnya sudah di setting. Selanjutnya kita pasangkan ke bayinya. Mulai. Atau bisa juga untuk awal adik langsung bagging aja dulu. Bagging dulu maksudnya sebelum kita pasang CPAP, misalnya adik mau bagging aja dulu berikan oksigen bebas. Lihat tadi tuh, lihat kita 30 detik. Tanyakan lagi saturasi masih 60, heart rate 100 misalnya kayak gitu. Berarti nggak bisa kita hanya dengan itu, atau bisa seperti itu saya stripta lagi. Kalau kita ulang kepala, mungkin posisi kepala ternyata masih ada lendir, kemudian nilai lagi. Sebelumnya saya akan melakukan pemasangan Bagging. bagging terlebih dahulu. Kemudian jika napas masih megap-megap, nanti kita akan melakukan stripta, yaitu pemasangan pungkup. Kemudian kita akan reposisi jalan napas, kita posisikan janin itu dengan sniffing position. Kemudian kita akan menghisap lendir lagi jika terdapat lendir. Kemudian kita buka mulut neonatus. Kemudian kita berikan CPAP tekanan positif. Kita pasang CPAP-nya. Sebelumnya sudah dilakukan setting pada Tipis. resuscitator. Kemudian setelah itu misalnya selanjutnya kondisinya apa? Misalnya di sini ringkasi CPAP PEEP 7 dengan FiO2 FiO2-nya sesuai dengan targetnya. Ini menit keberapa nih sekarang? Udah 2 menit, 3 menit. Udah 3 menit itu, nah kita mau ngasih 90% misalnya kayak gitu kan. Target kita untuk mencapai segitu. Dah, dinilai. Lakukan misalnya 3 menit, 3 menit 60 detik. Kita mau 60 detik satu step kita. Ternyata heart rate turun jadi 80. Nafas spontan hilang. Masih cyanosis. Saturasi walaupun sudah diberi FiO2 tadi, target 70 tadi, tapi saturasi masih 60. Apa sikap kita? Berarti selanjutnya kita akan lakukan VTP, kemudian kita juga akan intubasi dari neonatusnya. Selanjutnya kita minta asisten untuk melakukan alat-alat untuk melakukan VTP intubasi. Ya, yuk. Nanti pindah kok ke sebelah. Jadi aku kasusnya dulu, anggap sih kasusnya pneumonia neonatal. Walaupun ibunya bilang nggak ada faktor resiko, tapi mungkin pas lahir bayinya nggak bugar, kali busiknya nggak segar. Nah, yuk kita pindah ke situ. Awalnya ada nafasnya, tapi lama-lama heart rate-nya justru makin lemah kan. Harusnya kita support bagus. Nih heart rate-nya justru makin turun di 60. Yuk lanjut. Jadi kamu mau pasang. Kebetulan berapa kamu mau ngasih? No, dia non cuff harusnya. 3, 2, 1. Ini nggak itu. ETT-nya pakai ukuran 2,5, kemudian suction kateternya itu pakai ukuran 8. 3,8. Berapa ETT dosnya?
Karena neonatus Bu. Di mana? Gimana juga bisa. Bisa tiga. Kasih neonatus pasti untuk neonatus. Iya. Nah, ukuran itu berdasarkan berat badan. Ada rumusnya, apa saja ya. 3 kilo itu biasanya kita pakai nomor 3, 2,5 ke 3. Mungkin kita siapkan, oke, kita pakai ETT nomor nomor 3. Siap. ETT ready. Nggak usah pakai ini pemasangan ETT dengan menggunakan stilet, kemudian ETT-nya ETT non-cuff ukuran 2,5. Sendiri. Sudah kepala. Enggak, kamu yang dulu. Iya. Masa kamu pegang? Tadi kan karena saya malas beli. Kamu jangan malas. Itu kurang tinggi. Kurang nunduk. Kamu kurang. Turun lagi. Tarik lagi. Itu ya. Serius. Kalau infant Makanya infant hormon yang bisa asli itu tinggi. naik-naikin turun nih. Bisa sesuai kita. Tapi memang tinggi loh deh. Infant hormon tuh memang ergonomis kita untuk melakukan tindakan-tindakan. Tak mungkin lo kan memasang umbilical tuh menunduk-nunduk. Ini lucu banget. Udah kayak Epiglottis yang mau kita cari itu deh, bukan cari epiglottis itu sasaran capai. Nah, dosis 3 tuh Mati. itu dia lampu. Cari Makanya dicek dulu. Iya, dicek dulu. Mati ya, boy. Coba ganti dia. Ganti lagi dia. Siapa nih masih ini? Hati-hati salah masuk. Sebenarnya susah Bu, gara-gara dia pakai cuff. Jadi Itulah kenapa lo ya? Nggak ada gel, lo nggak boleh pakai gel. Yang pakai cuff ini biasanya buat siapa, Bu? Anak Sama kayak itu. apa sih bayi Enggak ada gel nggak sih? di atasnya ya. Gel tuh kalau pakai blade. Coba. Karena infant ini selanjutnya selangnya tuh aja udah ini nutupin. difiksasi terlebih dahulu. Didengerin dulu. Nggak dicek dulu, udah masuk apa Iya. belum? Kamu ya terus Nggak. Gigi yang itu. Di dalam. Itu jam ya? Selanjutnya difiksasi. Ayo. Jeruk. Aduh masih ketawa. Bad news. Besok bad news. Belum tahu. Mau nak? Enggak. Ikut aja. Setelah difiksasi, kita lakukan VTP 1:3. Oke. 1, 2, Jangan kuat itu nggak sih makannya? oh 1, 2, 3, 1 gitu. 1, 2, 3. 1, 2. Itu kayak terlalu too much nggak sih kamu mencet? 1, 2, 3, plak. Iya kan? 1, 2, 3, plak. 1, 2, 3, plak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Nggak boleh kecepatan juga. Oh iya. Kalau cepat kan nanti darahnya belum. Menekannya ini di situ nggak ada materinya. Sepertiga loh. Oh. Nah, ini ada maksimalnya loh deh, 40. Sama dengan Mia. Jadi kalau kenceng kali, dia tinggi misalnya, dia memang masuk loh. Terdorong ke atas nanti. Jadi jangan sampai ini terkunci ya. Kalau dikunci kayak gini tekanan tinggi pecah nanti. Dilepaskan ini. Nah terus ada 2 cara ya, kanan dan kiri. Bisa Satu mati jari, notif dua. itu. Satu tangan atau dua tangan. Tujuan kita 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2. Karena kita mau berapa? Berarti iya berapa? 90 tadi. Bukan. Kita ingin kalau seperti ini itu berarti 20 lah. Karena nafasnya bukan yang kamunya. Yang nafasnya si leader nih ya. Si leader nih yang itu dia mau ngasih 40 kan. Normal nafas bayi berapa? 40 sampai 60 kali per Nah, 40 lah. 40 berarti 1 2 3 1. 1 2 3 2. 1 2 3 3. 1 2 3 4. 1 2 3 5. 1 2 3 6. 1 2 3 7.
Jadi dia menghitung nih, dia menghitung. Berarti dia mau kalau nggak 20 tuh 30. Dalam 40 sampai 60. Kamu stop lagi. Ya oke, sudah satu siklus. Tanyakan kembali heart rate berapa? Heart rate masih 60 misalnya. Nafas spontan masih belum ada. Ya. VTP itu yang Iya. Tuh, ya Yang dia lagi. Apa kepanjangan VTP? yang dirasakan tekanan positif. Nah, itu tekanan positif. Iya. Itu kompresi ada yang Suatu Intubasi kan itu di setelah intubasi. dilakukan intubasi itu memasang Ya. akses untuk intubasi. Berarti bukan kayak ini. Apa? Karena TPE. nafas Oke, lebih berarti gede. ini CPAP aja. Jika heart rate masih kurang dari 60, maka selanjutnya kita akan Gimana, kayak melakukan letak dan pemasangan CPAP, akses CPAP. intravena dengan Jadi ini menggunakan CPAP itu VTP. epinefrin. Kalau Epinefrin di video itu kamu tonton ya, Bu? 10.000, maka kita bukan karena itu. Artinya gini, Lupa. heart rate-nya itu heart rate-nya masih lemah kan? Iya. Nafas tetap tidak ada. Berarti kemungkinan ini apa? Pasti. Kita lagi dulu, evaluasi dulu. Oh, jangan-jangan ETT kamu nggak masuk mungkin atau kedalaman. Iya, ceritanya Kedalaman jadi ntar kayak masuk kayak itu. Misalnya sudah yakin ini Kalau- sudah akses masuk, semuanya lancar, kayak gitu. Nah, lagi berarti pasien akan ditransport ke NICU. Harus siapkan akses-aksesnya. Sang umbilical lagi, artinya kan nafas dan jantungnya yang utama kita nih. Iya kan? Target kita kan itu. Ternyata dia masih nggak bagus, kan? Kan nggak bagus dia berarti kan. Setelah 60 detik sudah diintubasi, saturasi nggak naik, misalnya kayak gitu yang jelek. Makanya baru kita pasang lagi, baru kita transport. Dari ini transport lagi kan ke CU. Picu. Yang mana tuh? Berarti ini pasca resusitasi ya ke picu. Gitu. Yang penting kalau seandainya tidak mulus, tetap harus perawatan pasca resusitasi ya. Ini berarti ada jalur juga ke pasca resusitasi. Tapi kalau sudah dilakukan sama tim, heart rate-nya naik nih. Misalnya jadi 100, nafas spontan tidak ada, tetap mau pasang ini lagi boleh juga, mau pasang ini adrenalin dan pasang kateter, dia akan ditransport juga ke perawatan pasca resusitatus. Berarti dia akan ke NICU juga, tapi nggak perlu bicit, nggak perlu kompresi dada, cukup dengan PTP saja, apalagi dia sudah terpasang intubasi, ETT maksudnya. Paham ya? Oke? Tapi masih ikut mengambang. Masih ngambang? Paham tapi kayak Masih gamang. Oke. Terima kasih, applause buat tim 3.